Ayat berapa sekarang? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yaquluna iftara Qul in iftaraytuhu fala tamlikuna li minallahi syai'an Huwa a'lamu bima tufiduna fihi Kafa bihi syahidan baini wa bainakum wa huwal ghafurur rahim. Qul ma kuntu bid'an wa ma adri ma yuf'alu bi wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirun mubin. In attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirun mubin. Qul ara'aytum in kana min 'indillahi wa kafartum bih وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Sadaqallahul adzim. Allahumma faqihna fiddin. Allahumma faqihna fiddin. Allahumma alimna al-Qur'an. Allahumma alimna al-Qur'an. Allahumma alimna al-Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am yaquluna ana ta padha ngucap sapa akeh. Iftarahu gawi-gawi sapa Muhammad hu ing Quran. Kul dawa surah Muhammad, iniftaraytuhu lamun gawe-gawe ingsun hu ing Al-Qur'an. Iniftaraytuhu lamun gawe-gawe ingsun hu ing Al-Qur'an. Fala tamlikuna mongko ora bakal miliki sira kabeh, ora bakal kuwasa sira kabeh, ora bakal miliki sira kabeh li maring ingsun minallahi saking Allah syai'an ing suwiji-wiji, syai'an ing suwiji-wiji, syai'an sedikit pun. Katakan wahai Muhammad, iniftaraytuhu, ya, jika iftaraytuhu aku mengada-adakannya, dhamirhu kembali kepada Al-Quran. Jadi jika aku mengada-ada Al-Quran, fala tamlikuna li, maka kamu tidak akan memiliki kuasa sedikit pun, ya, tidak akan memiliki kuasa untukku minallahi dari Allah, ya, dari azab Allah maksudnya, minallahi min azabillah syai'an sedikit pun. Alhamdulillah. Astagfirullah. Jadi orang-orang kafir kepada Rasulullah dan kepada Al-Quran, ketika Al-Quran disampaikan kepada mereka, idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin, ya, lanjutan daripada surat Al-Ahqaf ayat yang ke-7 itu. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum hadza sihrun mubin. Jadi Al-Quran itu dikatakan oleh mereka sebagai sihir. Jadi ini adalah sihir yang nyata. Jadi kenapa Al-Quran dikatakan sebagai sihir yang nyata? Ya karena tidak sedikit orang-orang yang masa itu ketika mendengarkan Al-Quran disampaikan, lalu mereka tertarik dan mengikuti agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sihir itu daya tarik. Jadi makanya ada satu hadis yang menjelaskan kana fil bayani sihran. Jadi pada bayan, pada keterangan-keterangan itu
ada daya sifat, ada daya tarik gitu. Jadi orang itu kalau sering mendengarkan nasihat-nasihat, ya mereka akan tertarik juga dengan isi nasihat itu. Ya, akan tertarik juga dengan kebenaran-kebenaran yang disampaikan melalui nasihat-nasihat itu. Jadi karena itu, ya kebenaran terus harus disampaikan. Ya, ayat-ayat Allah itu harus terus disampaikan. Ya, diulang-ulang, bukan sekali dua kali, terus ulang-ulang gitu. Hari ini disampaikan, besok disampaikan, lusa disampaikan gitu. Ya. Jadi ketika orang ya berkali-kali mendengarkan keterangan itu, mereka menjadi berpikir, ini kalau bukan persoalan penting, kenapa mesti disampaikan, diulang-ulang gitu. Ya. Jadi karena penting maka diulang-ulang. Ya, kayak orang makan, kenapa tiap hari makan? Kenapa tiap pagi sarapan, siang makan, sore makan gitu? Ya karena makan penting. Karena sarapan itu penting, karena makan siang itu penting, karena makan malam itu penting. Makanya tiap hari sarapan, siang makan, sore makan gitu. Karena penting agar tubuhnya bisa tegak. Ya sehingga ketika beribadah kepada Allah bisa khusyuk gitu. Ya. Mungkin bolaan-balain terus gitu. Tiap hari makan, tiap hari sarapan. Kenapa? Karena penting. Kalau tidak penting, maka tidak perlu sarapan, tidak perlu makan gitu. Jadi cukup makan sebulan sekali saja gitu. Ya, kira-kira mangan saulan pisan, kira-kira iso enggak? Gitu. Cukup enggak orang kalau makan sebulan sekali begitu? Cukup? Enggak cukup. Jadi kalau makan sebulan sekali bisa jatuh sakit orang itu. Ya, bisa menjadi kurus, menjadi jatuh sakit gitu. Kalau sebulan sekali, apalagi setahun sekali gitu. Ya, makan setahun sekali gitu. Ya paling tidak ya kalau toh kita tidak makan, mungkin siang lah tidak makan, tapi pagi sarapan atau sahur nanti malam buka puasa gitu. Puasa terus menerus tidak boleh juga gitu. Rasulullah SAW melarang puasa wisol, ya, puasa yang menyambung terus menerus tanpa buka gitu. Tanpa sahur terus tidak boleh juga gitu. Kenapa? Penting, makan penting gitu. Sama juga dengan ngaji itu ya penting, karena ngaji itu penting, ya mestinya ya kayak makan begitu. Jadi kalau makan nasi itu adalah kebutuhan jasmani gitu ya, maka ngaji itu adalah kebutuhan rohani. Jadi kalau jasmani saja setiap hari perlu dikasih isi, maka rohani juga seharusnya setiap hari dikasih isi gitu. Jadi tidak cukup ngaji saulan pisan, ngaji seminggu pisan. Ya kayak dia butuh mangan saulan pisan, tidak mungkin juga. Makan tiap hari, ya makan tiap hari gitu. Karena ngaji juga begitu. Makanya ketika Al-Quran, ketika keterangan-keterangan disampaikan dan sering disampaikan, maka keterangan-keterangan itu akan punya daya sihir gitu. Ya daya sihir itu daya tarik gitu ya. Maka orang menjadi berpikir, kalau tidak penting kenapa mesti diulang-ulang gitu. Oh iya ya, maka akhirnya orang berpikir. Nah proses berpikir inilah yang menjadikan mereka akhirnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah orang kafir mengatakan Al-Quran ini sihir itu. Buktinya itu berapa banyak itu orang-orang yang ngikut itu akhirnya ngikut Muhammad gitu ya. Ya karena Quran sihir itu. Ya Qurannya dikatakan sihir. Nah yang kemudian ayat berikutnya am yaquluna naftara gitu.
Atau mereka mengatakan kamu yang bikin Al-Quran itu. Ya, mereka menuduhkan bahwa Muhammad yang mengada-adakan Quran itu. Wah, itu gaweane Muhammad itu. Gitu. Jadi cara yang satu tidak bisa melemahkan, maka menggunakan alasan berikutnya. Gitu. Ya. Jadi Quran dituduh nggak mempan, ganti. Apa itu? Quran itu gaweane Muhammad itu. Gitu. Quran itu bikinan dia. Muhammad yang bikin Quran itu, yang mengada-adakan Quran itu. Ini omongannya orang-orang dulu yang kemudian ditulis oleh Muhammad lalu dikatakan ini adalah Al-Quran gitu. Ya, kalau itu tuduhan ini malah gampang juga dijawab gitu. Ya, bagaimana Quran bikinan Muhammad? Muhammad adalah orang yang ummi. Rasulullah itu adalah orang yang ummi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis gitu. Ya, bagaimana Muhammad, ya Nabi kita dituduh yang bikin Al-Quran, beliau tidak bisa menulis gitu. Mentah tujuan itu. Ya. Rasul tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tapi cerdas. Ya. Dibacakan sekali hafal, bacakan 1-2 kali hafal. Ya. Jadi omongan apa aja dihafal. Nah, dibikin Allah, Rasulullah tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Ya, diantaranya hikmahnya adalah ini, biar tidak sampai orang-orang kafir menuduh bahwa Al-Quran itu bikinan Muhammad gitu. Jadi kalau Quran bikinan Muhammad salah itu. Nabi aja tidak bisa baca kok. Oh, Muhammad baca kitab-kitabnya orang dulu, Nabi tidak bisa baca kok. Gitu. Ya, Nabi murni wahyu, bimbingan wahyu Nabi itu. Ya, bukan baca, tapi bimbingan wahyu gitu. Wahyu Allah yang memang disampaikan kepada Rasulullah langsung gitu. Ya, mentahlah sudah begitu. Ya. Kalau kemudian mereka mengatakan begitu, Allah juga memberikan jawaban. Katakan Muhammad, iniftaraytuhu fala tamlikuna li minallahi syai'an. Jadi kalau kamu mengatakan bahwa aku yang mengada-ada Al-Quran itu, ya kalau memang betul itu, ya, bahwa saya yang mengada-adakan Al-Quran, maka fala tamlikuna li minallahi syai'an. Kamu tidak akan punya kuasa syai'an sedikit pun, ya, kamu tidak akan punya kuasa sedikit pun, ya, terhadap siksa Allah yang ditimpahkan kepadaku, ya. Kamu tidak akan bisa menolong saya sedikit pun kalau Allah kemudian ngasih siksa kepadaku gitu. Jadi kenapa? Ya kan tidak mungkin, ya, orang berdusta atas nama Allah kemudian dibiarkan oleh Allah gitu. Nah, orang yang mengada-adakan kebohongan pasti akan diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah tidak mungkin bohong. Rasulullah itu sidik. Rasulullah itu sidik, benar yang diomongkan. Rasulullah itu amanah, ya, orang yang amanah, dapat dipercaya gitu. Bukan kadzib, bukan pembohong gitu ya. Kalau orang lain bisa aja bohong itu, ya, orang bohong bisa aja dituduh bohong, ijazahnya palsu gitu. Masih mungkin itu karena bukan nabi, ya. Jadi ijazahnya palsu, ngomong asli itu masih mungkin gitu ya. Oh, ini uang palsu dikatakan uang asli gitu. Ya, masih mungkin juga karena manusia biasa. Tapi kalau Rasul tidak mungkin berbohong dengan Allah, tidak mungkin berbohong dengan urusan apapun. Itu Rasul. Dan sifat wajib bagi Rasul itu adalah sidik, harus berlaku benar, jujur gitu. Tidak boleh kadzib, tidak boleh sebagai pembohong gitu. Kenapa? Kamu tidak akan mampu berkuasa sedikit pun, ya, untuk menolong aku dari siksa Allah gitu. Ya. Huwa a'lamu bima tufiduna fihi.
Huwa utawi Allah iku a'lam, ya dia Allah lebih mengetahui. Huwa utawi Allah iku a'lamu luwih ngaweruhi. Bima tufiduna kelawan barang kang padha guneman sira kabeh. Bima tufiduna kelawan barang kang padha guneman sira kabeh. Fihi Al-Qur'an. Allah mengetahui, Allah lebih tahu, ya, apa-apa yang kamu omongkan, apa-apa yang kamu percakapkan tentang Al-Quran. Allah tahu kok kamu ngomong, oh Quran itu sihir, oh Quran itu bikinan Muhammad gitu. Ya. Orang-orang kafir sudah tidak berdaya lah itu. Allah tahu semua itu tujuan-tujuan keji gitu. Ya. Allah sudah nantang mereka, tidak bisa juga. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mithlihi. Kalau kamu ragu-ragu tentang Quran, ayo bikin kamu Quran. Kamu bikin Quran. Ya, fa'tu bi suratim mim mithlihi. Kamu bikin satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Ya. Wad'u syuhada'akum, panggil teman-temanmu semua yang hebat-hebat itu. Min dunillah, dari selain Allah. In kuntum shadiqin, kalau memang omonganmu itu benar gitu. Ya, jadi mereka tidak mampu gitu. Mereka tidak mampu. Terus suruh bikin satu surat tidak mampu, apalagi 10 surat gitu. Tidak akan mampu gitu. Ya. Tapi lagi-lagi karena memang mereka tidak percaya gitu, ya berbagai upaya tetap dilakukan dalam rangka untuk ini menjatuhkan Al-Quran, ya, merendahkan Al-Quran. Itu orang kafir. Kalau sekarang yang ngomong begini-begini ini bukan hanya orang kafir, orang yang mengaku Muslim saja berani juga ngomong gitu. Ya. Semalam saya baca itu siapa itu yang ngaku sebagai seorang intelektual ya. Kok lupa namanya saya, orang Jakarta sana itu. Yang mengatakan bahwa babi itu tidak halal, tidak haram sekarang gitu. Jadi kalau haramnya itu dulu, kalau sekarang babi sudah tidak haram gitu. Alasan macam-macam begitu. Ya, berdebat akhirnya dengan Ustaz Adi Hidayat gitu. Ya, terkait dengan hukum babi. Jadi babi itu sekarang tidak haram gitu. Ya. Jadi kalau babi sekarang tidak haram, kalau dulu haram sekarang tidak, berarti kan ada mansuh gitu. Ya, terus siapa yang mau merubah hukum Allah ini gitu. Kan itu padahal innamal khamru wal yang namanya al-khinzir ya, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir gitu kan. Ya, jadi daging babi jelas kok gitu. Ya. Jadi babi itu haram. Apapun bentuknya babi itu. Apakah babi piaraan, apakah babi hutan, gitu kan? Jadi babi itu hutan atau babi piaraan. Kalau ngomong babi ya haram, Allah mengharamkan itu. Nah, jadi mereka mencoba untuk menjadikan ayat Al-Quran ini meragukan terhadap Al-Quran, gitu. Yang membuat masyarakat menjadi bimbang terhadap Al-Quran gitu. Ini gerakan-gerakan yang memang yang tidak berdiri sendiri gitu kan. Jadi memang gerakan-gerakan Islamofobia itu ya memang melanda dan mewabah karena anggarannya juga besar itu, biayanya juga besar itu. Ya bagaimana ya kemudian orang supaya ragu-ragu terhadap Islam, ragu-ragu terhadap Quran, itu ya memang sudah disiapkan gitu. Ya, bagi kita tidak aneh gitu loh, karena ayat Al-Quran sendiri sudah mengatakan begitu. Wala yazaluna yuqatilunakum
hatta yaruddukum an dinikum inistata'u. Wala yazaluna, mereka tidak pernah berhenti, akan terus menerus yuqatilunakum, mereka akan memerangi kalian. Ya, mereka tidak berhenti untuk terus memerangi kalian hatta yaruddukum an dinikum, sampai akhirnya mereka berhasil memurtadkan kamu dari agamamu. Inistata'u, jika mereka mampu gitu. Jadi mereka tidak berhenti, terus berupaya. Ya, mereka terus berupaya untuk bagaimana orang supaya ragu-ragu terhadap Islam gitu. Nah seperti ini gitu ya, seperti orang kafir yang jelas-jelas kafir ini gitu. Nah sekarang Muslim tapi perilaku mereka ya mirip-mirip kayak orang kafir begini gitu kan. Ya, orang Muslim tapi mirip-mirip kayak orang kafir begini omongannya begitu ya. Huwa a'lamu bima tufiduna fihi. Ya, Allah lebih tahu terhadap apa yang kamu perbincangkan dengan terhadap Al-Qur'an. Kafa, cukup bi kelawan Allah syahidan, ya dadi saksi. Baini antara ingsun wa bainakum lan antarane sira kabeh. Cukuplah ya Allah ya menjadi saksi antara aku dan antara kalian. Wa huwal ghafurur rahim, wa huwa utai Allah iku al-ghafuru zat kang maha ngapura, ar-rahimu tur zat kang maha welas. Allah itu maha pengampun, Allah maha penyayang. Tapi masih juga Allah nutup dengan ayat wa huwal ghafurur rahim. Padahal mereka terhadap Islam kayak begini ya. Mereka menuduh Quran, mereka menuduh Rasul, tapi di akhir ayat tetap wa huwal ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun, Allah maha penyayang. Artinya apa? Masih terbuka lebar bagi orang-orang yang kafir untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Walaupun mereka sebelumnya luar biasa memusuhi Islam gitu, memusuhi Al-Quran, tapi kalau mereka mau bertobat, wa huwal ghafurur rahim. Allah maha pengampun. Ya. Allah maha penyayang. Jadi karena Allah maha sayang, Allah mengampuni dosa-dosa mereka gitu. Ya. Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Wa huwal ghafurur rahim gitu. Nah, terhadap perilaku-perilaku yang dikhawatirkan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya seperti yang dituduhkan oleh orang-orang kafir itu, ya maka dipastikan Rasulullah tidak akan melakukan seperti itu. Ya, karena berapa banyak juga ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang mengingatkan bahwa ya tidak ada seorang pun yang akan bisa menghalangi Allah untuk menyiksa Rasul kalau Rasul itu berbohong gitu ya. Di surat Jin ya, surat Al-Jin ayat 22-23, qul inni layujironi minallahi ahadun, katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini layujironi, sekali-kali tidak ada seorang pun yang dapat melindungiku, minallahi dari Allah, artinya dari azab Allah, ahadun seorang pun. Katakan wahai Muhammad, sungguh ya, sungguhnya aku tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan aku, bisa melindungiku dari azab Allah sedikit pun. Walan ajida min duni multahadan illa balaghun minallahi wa risalati. Ya. Dan sekali-kali tidak akan dapat memperoleh ya, multahadan, tempat berlindung. Jadi tidak ada yang bisa melindungi Rasulullah dari azab Allah kalau Rasulullah itu betul-betul mengada-ada Al-Quran. Illa balaghun minallahi wa risalati, akan tetapi ya Rasulullah diperintahkan Allah untuk menyampaikan, akan tetapi aku ini hanyalah ya sekedar balaghun, menyampaikan ya peringatan-peringatan minallahi dari Allah, wa risalatihi, dan juga menyampaikan risalah
Allah. Tugasku ini hanya sekedar menyampaikan peringatan, menyampaikan risalah Allah. Adapun kemudian kamu mengatakan ini itu dan sebagainya, yaitu hak kamu gitu. Kui percaya karepmu, gak percaya urusanmu dewi gitu. Itu aja tugas Rasul, hanya menyampaikan gitu. Ya, menyampaikan apa yang Allah wahyukan, menyampaikan risalah yang Allah turunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Di surat Al-Haqqah ayat 44-47, walau taqawwal alaina ba'dul aqawil, seandainya dia Muhammad taqawwal alaina ba'dul aqawil, mengada-adakan sebagian perkataan ya, alaina atas nama kami itu. Jadi kalau Rasulullah Muhammad itu berani mengada-adakan sebagian perkataan atas nama Allah itu, la akhadna minhu bil yamin, niscaya benar-benar kami pegang dia ya pada tangan kanannya, bil yamin itu. Summa laqatna minhul watin, kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya gitu. Tidak main-main itu, Allah ngancam ya, kalau mau benar itu ya Muhammad ya bikin Al-Quran mengatasnamakan Allah ya, maka Allah bersumpah itu, tak pegang pada tangan kanannya, tak potong tali urat jantungnya gitu. Mati kan berarti ya, akan dibunuh itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Fama minkum min ahadin anhu hajizin, maka sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami ya dari pemotongan urat nadi itu. Gak ada sing iso ngalang-alangi, dipotong sama cedat mati di situ ya. Kalau betul Muhammad itu berdusta, tapi sekali lagi jauh daripada tujuan itu. Al-Haqqah ayat 44-47. Bahkan di surat masih banyak juga ya surat-surat lain yang menjelaskan bagaimana ya Allah Subhanahu wa taala ya mempertegas bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menyampaikan wahyu itu. Ada satu ayat juga di surat Al-Furqan, surat 25 ayat yang kelima, ayat kelima dan keenam. Wa qalu asatirul awwalin iktatabaha fahiyatumla alaihi bukratan wa asila gitu. Ya, jadi Masya Allah, orang kafir itu gak leren-leren gitu ya, boleh salahi Kanjeng Nabi itu ya, untuk melemahkan Al-Quran itu Masya Allah, untuk supaya manusia tidak percaya kepada Nabi Muhammad itu luar biasa mereka gitu. Waqalu, mereka mengatakan ya, orang kafir mengatakan bahwa Quran itu adalah asatirul awwalin, dongeng-dongeng orang-orang dahulu ya, asatirul awwalina, dongeng-dongeng orang yang terdahulu, iktatabah ya, yang dia menulisnya ya, iktatabah ya, supaya diminta supaya dituliskan dongeng-dongeng itu. Fayatumla alaihi, lalu dibacakan ya dongeng-dongeng tadi itu bukratan wa asila, di waktu pagi sampai petang gitu, pagi dan petang. Jadi tujuannya begitu. Quran ini dongeng-dongengan orang-orang dulu yang diminta supaya ditulis ya, lalu dibacakan itu kepada dia, kepada Muhammad bukratan wa asila gitu. Nah, pagi sore jadi masih saja menuduh begitu ya. Kul
katakan wahai Muhammad anzalahu, ya, bahwa Quran itu diturunkan oleh alladzi zat ya'lam, yang mengetahui asirrah, ya, yang rahasia fis samawati, di langit, wal ardi, dan bumi. Jadi yang menurunkan Quran ini bukan siapa-siapa, ya, bukan Muhammad mengimla, mendiktekan, bukan itu. Tapi Quran ini diturunkan oleh Allah, zat yang mengetahui rahasia yang di langit maupun di bumi. Innahu kana ghafurur rahimah gitu. Ya, tetap saja ya Allah menjelaskan bahwa innahu kana ghafurur rahimah. Wis kon nuduh sing macam-macam terhadap Quran. Ya, tetap Allah itu Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Ya tubu ilallah, tobat karo Allah gitu. Aja terus-terusno salah, aja terus-terusno melanggar begitu. Kul dawa sura Muhammad, ma kuntu ora ana ingsun ma kuntu ora ana ingsun iku bid'an kang kawitan, bid'an kang kawitan minar rusuli, saking pira-pira rasul. Katakan wahai Muhammad, ya, aku ini bukan rasul yang pertama di antara para rasul. Saya ini bukan rasul pertama. Bid'an itu punjulan, bukan apa yang pertama, mengada-ada. Ya, saya ini bukan yang pertama dari rasul-rasul Allah ini gitu. Artinya kami ini hanya ya salah satu di antara rasul-rasul Allah, bahkan yang paling akhir gitu. Ya kalau kemudian orang menuduh Nabi Muhammad begini, ya kelewatan lah gitu. Artinya nabi-nabi yang dulu pun juga diperlakukan seperti itu. Ya. Wa ma'adrilan ora weruh ingsun, wa ma'adrilan ora weruh ingsun ma yuf'alu barang kang den gawi. Ya, wa ma'adrilan ora weruh ingsun, dan aku juga tidak mengetahui ma yuf'alu, apa yang akan diperbuat, ma yuf'alu barang kang den gawi bi kelawan ingsun, wala lan ya ora bikum kelawan sira kabeh gitu. Saya tidak tahu nanti apa yang akan diperbuat oleh Allah kepada aku maupun kepada kalian gitu. Jadi Rasulullah bukan ngarang-ngarang. Kalau Rasulullah isok ngarang-ngarang, tahu dan sebagainya begitu, Rasulullah akan ngomong menikoi bakal disiksa kan, akan begitu. Tapi Rasul mengatakan wa ma'adri ma yuf'alu bi wala bikum. Aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat oleh Allah kepadaku dan juga kepada kamu begitu. Artinya apa? Rasulullah tidak mengetahui yang gaib-gaib itu, karena yang tahu gaib itu adalah Allah gitu. Maka Rasulullah tidak mengada-ada gitu. Ya, in attabi'u ora manut ingsun illa kejaba mayuha barang kang den wahyuake ilayya maring ingsun. Saya ini tidak lain hanya mengikuti ya apa yang diwahyukan kepada aku. Berarti gak ngarang-ngarang aku gitu. Aku gak iso ngarang-ngarang dewe gitu. Ya, saya ini bisanya hanya mengikuti apa yang Allah wahyukan kepada aku. Wa ma ana lan ora ana utawi ingsun illa kejaba, dan tidak ada bagiku illa kejaba nadhirun, wong kang paring peringatan, mubinun kang nyata, kang nyoto gitu. Nah, jadi tugasku ini hanya ya sekedar memberikan peringatan yang nyata, peringatan yang jelas ya kepada kalian semua gitu. Wis mek ngono tok ae tugasku kuwi. Jadi aku duduk sapa-sapa. Saya ini bukan yang pertama dari para rasul. Saya juga tidak tahu nanti apa yang diperbuat oleh Allah kepada aku dan juga kepada kamu. Tidak tahu saya gitu. Saya itu pure mengikuti wahyu gitu. Kalau Allah kasih wahyu begini, maka saya baru tahu. Kalau nyuruh begini, saya baru menyampaikan gitu. Nah, tugasku hanya memberikan peringatan kepada kamu secara gamblang. Wis tak kandhani mek ngono tok gitu. Tugasku ngandani awakmu. Kowe manut
karepmu gitu. Ya. Saya kira sampai di sini dulu ya ngaji kita. Saya berharap ini terus diterus aja sampai dilalekno gitu. Ngaji ini ya tadi saya katakan di awal ya jadikan daya tarik tersendiri gitu. Ya, jadi karena ya semakin orang mau ngaji dan terus ngaji, maka mereka akan ketagihan. Ya, mereka akan ketagihan dan terus akan ngaji begitu. Ya. Sehingga arep kan deres kuwi gak enak terus pinderes, mati deres mocone terus begitu. Ya, sehingga kerinduan kita kepada Al-Qur'an itu akan semakin dalam dan semakin terjaga gitu. Maka insya Allah kalau kita ya cinta dan selalu rindu terhadap Al-Quran kalam Allah ini ya insya Allah nanti akan menjadi kebaikan di akhir kita ya, seperti kapan terjadi ada seorang mahasiswi di Malaysia ya ketika dia sama teman-temannya rekreasi lah begitu ya, rihlah begitu. Setelah akhir daripada kuliah selesai itu, nah, kemudian bisnya kecelakaan, ya, akhirnya semuanya mati itu, termasuk salah seorang mahasiswi yang sudah menghafal Al-Quran 30 juz itu. Dia menghafal Al-Quran 30 juz dan cara menghafalnya dia Al-Quran ini ditulis ya, ditulis lagi 30 juz, ditulis cara menghafal dia begitu, ditulis lagi sampai 30 juz. Dan dia bilang saya tidak akan pernah lepaskan tulisan saya Al-Quran yang sudah saya hafal ini sampai kapanpun, dibawa saja begitu, dibawa kemana-mana dibawa gitu, sampai akhirnya mati pun Al-Quran yang ditulisnya itu ada dalam pelukan dirinya gitu. Nah itu karena cintanya kepada Al-Quran ya. Tim eksekutornya mengatakan ya di antara sekian mayat yang ada itu ya mayat si wanita yang menghafal 30 juz ini yang baunya harum gitu ya, sangat harum gitu kan, dibandingkan dengan yang lain itu tidak berbau biasa aja gitu ya, tapi ini baunya bau harum gitu ya, karena ya mungkin pertolongan Allah ya, karena cintanya dia kepada Al-Quran menjadikan keharuman dia ya di saat dia meninggal ya, apalagi nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena itu cintailah Al-Quran, jangan berprasangka jelek kepada Al-Quran seperti orang-orang kafir itu ya. Jadi karena itu Quran diwaca, diterus, dihafalno, ya, diamalkan, disampaikan, ya, agar kita termasuk orang-orang yang nanti dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, semoga bermanfaat, semoga menjadi kebaikan untuk kita, untuk orang tua kita, untuk jamaah-jamaah kita semua. Ya, semoga ini menjadi amal solih kita semua, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemudahan kepada kita di dalam mempelajari Al-Quran ini ya, dan semoga menjadi ilmu yang manfaat ya, semoga kelak kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala hal, dan termasuk semoga kita nanti diberikan yang husnul khotimah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Orang tua kita semua jangan lupa kita doakan semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang sakit doakan semoga diberikan sembuhan oleh Allah, diberikan kesehatan, diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya, dan semoga kelak kita semua ya dimasukkan surga oleh Allah bersama para nabi, para sahabat, dan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.